Banyak umat Islam menolak gagasan dalam Alkitab bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia. Mereka beranggapan bahwa hal itu tidak masuk akal, bahkan mustahil. Karena, jika Tuhan benar-benar ingin dikenal manusia, bukankah cara paling logis adalah datang sebagai manusia? Jika tidak, lalu dengan cara apa manusia yang terbatas bisa benar-benar mengenal Tuhan yang tidak terbatas secara utuh? Tapi, sebelum Anda menyimpulkan setuju atau menolak statement ini, ada satu pertanyaan yang harus dijawab lebih dulu. Dan pertanyaan ini akan menentukan semua yang dibahas dalam video ini. Pertanyaannya adalah, dari semua cara yang paling mungkin mengenal Tuhan, cara yang manakah yang paling akurat untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia? Coba Anda renungkan sejenak. Tapi, sebelum Anda menyimpulkan setuju atau menolak statement ini, ada satu pertanyaan yang harus dijawab lebih dulu. Dan pertanyaan ini akan menentukan semua yang dibahas dalam video ini. Pertanyaannya adalah, dari semua cara yang paling mungkin mengenal Tuhan, cara yang manakah yang paling akurat untuk memperkenalkan Tuhan kepada manusia? Jangan dijawab dulu, karena kita akan uji satu persatu. Pastinya, banyak umat Islam langsung menolak dan berkata, "Ini tidak masuk akal, Tuhan tidak mungkin menjadi manusia." Oke, kalau begitu, saya akan bertanya balik kepada umat Islam. Jika Tuhan tidak datang memperkenalkan dirinya kepada manusia, apakah mungkin dengan usaha manusia yang terbatas, bisa mengenal Tuhan yang tidak terbatas? Memang, sekilas terdengar sulit dan tidak masuk akal. Reaksi seperti itu sangat wajar. Tetapi kita tidak sedang membahas perasaan. Kita sedang mencari jawaban yang paling logis. Ditinjau dari perspektif iman Kristen, Islam, maupun kepercayaan lainnya. Karena itu, pertanyaannya sekarang, kepercayaan manakah yang menawarkan cara paling tepat untuk mengenal Tuhan? Sekarang, mari kita uji satu persatu. Kita mulai dari alam ciptaan. Alam memang ciptaan Tuhan. Alam menunjukkan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, kreativitas Tuhan. Tetapi, alam tidak menjelaskan pribadi Tuhan secara utuh, seperti apa kehendaknya, seperti apa perintah-perintahnya, dan seperti apa larangannya. Kedua, utusan atau nabi. Utusan atau nabi-nabi, mereka memang membawa pesan Tuhan, tetapi tetap terbatas, dan seringkali disalahpahami oleh umat manusia. Itulah sebabnya, ada banyak nabi-nabi dalam kitab suci dianiaya, dibunuh dan pesannya ditolak. Jadi, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua ini cukup untuk benar-benar mengenal Tuhan? Sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal. Cara manakah yang paling akurat mengenal Tuhan? Jawabannya mulai terlihat. Bukan ciptaan, bukan tanda, bukan hanya nabi atau utusan, melainkan Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya secara langsung. Sekarang ada pertanyaan penting untuk umat Islam. Coba Anda menjawab pertanyaan ini dengan jujur. Mana yang lebih jelas mengenal seseorang, lewat cerita orang lain, atau bertemu langsung dengan dia? Saya ulangi, mana yang lebih jelas mengenal seseorang, lewat cerita orang lain, atau bertemu langsung dengan dia? Dan di titik ini, pertanyaan sebelumnya telah terjawab, bahwa cara yang paling akurat untuk mengenal Tuhan bukan sekadar mendengar tentang dia dari orang lain, bukan juga dari alam. Tetapi, ketika Tuhan sendiri datang dan memperkenalkan dirinya kepada manusia. Jadi, pada akhirnya,
Ini bukan lagi soal setuju atau tidak setuju, tetapi soal kejujuran dalam berpikir. Apakah kita mau menerima penjelasan yang paling utuh, atau tetap bertahan pada penolakan, tanpa jawaban yang memadai? Karena jika Tuhan benar-benar ingin dikenal dengan akurat, maka cara yang paling masuk akal adalah Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya. Bukan sekedar melalui alam ciptaan, bukan hanya melalui utusan, tetapi Ia hadir dan memperkenalkan dirinya secara langsung. Dan sekarang, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan menolak, atau mulai mempertimbangkan menerima, bahwa Tuhan datang dan menjadi manusia, bukanlah masalah melainkan jawaban.